Kebijakan kesehatan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto mendapatkan sejumlah sorotan tajam karena dinilai belum hadir dalam memberikan layanan kesehatan secara maksimal kepada rakyatnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang meminta warga memiliki asuransi kesehatan alternatif selain BPJS Kesehatan. Sebelumnya, Budi mengakui BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung atau mengcover 100% atau seluruh pembiayaan untuk semua jenis penyakit, khususnya penyakit yang membutuhkan biaya dengan jumlah besar. Menkes pun menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan asuransi swasta guna menutupi selisih biaya pengobatan yang tidak dapat dijangkau oleh BPJS Kesehatan. Menurut Menkes, iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp48.000 per bulan per kepala dianggap tidak memadai untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, terutama bagi penyakit kritis. Pernyataan Menkes itu pun mendapat kecaman sejumlah pihak karena BPJS Kesehatan bukanlah perusahaan asuransi yang mencari keuntungan atau menghindari kerugian, melainkan instrumen negara untuk menjamin akses kesehatan masyarakat. Lantas, bagaimana sistem jaminan kesehatan yang ideal bagi masyarakat Indonesia? Akankah kenaikan iuran bisa memperbaiki layanan BPJS Kesehatan? Simak pembahasannya di Public Policy. Bu, ini yang kita sekarang ngobrol mengenai BPJS, Bu ya. Ini kan sempat kemarin ada memicu kontroversi lah. Ada pernyataan dari Pak Menteri bahwa supaya rakyat juga selain ikut BPJS juga ikut asuransi swasta gitu kan. Nah, ini Ibu sebagai mantan Menteri Kesehatan lah ya. Sebenarnya ini bagaimana dengan sistem BPJS versus asuransi atau sistem asuransi kesehatan dari negara itu sendiri, Bu sebenarnya? Sebetulnya itu suatu pernyataan atau suatu statement yang sangat salah. Menyuruh rakyatnya untuk asuransi swasta. Menurut saya itu sangat salah. Malah wong menteri kok malah berperan sebagai kayak marketing perusahaan asuransi swasta, tapi sebetulnya ya juga enggak. Oke, jadi begini. Pada awal-awal ketika Pak Prabowo terpilih, ada isu, sebetulnya isu itu sejak dari zaman Pak Jokowi. Satu, ada KRIS namanya, KRIS itu apa ya? Standarisasi dari pelayanan kesehatan di BPJS. Itu hitungannya itu physically. Jadi mbok pasien-pasien BPJS itu satu kamar berempat doang, kamarnya yang bagus, bla 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 bla. Itu pikirannya Pak Jokowi. Tapi sebetulnya konsepnya belum sempurna betul. Nah, mungkin karena standarisasi itu mungkin ada pengiritan di sana sini atau gimana. Kemudian oleh Kemenkes menurut saya mengumumkan bahwa yang di cover oleh BPJS hanya sekian penyakit. Iya, ada yang tidak ada di cover, ada yang tidak di cover juga itu kan. Tapi itu saya tanyakan pada direkturnya, enggak begitu. Saya tanya langsung pada direktur utama di BPJS, enggak begitu Bu. Iya benar. Lah kenapa diumumkan begitu? Ya itu yang saya enggak tahu. Jadi seolah-olah ada aturan baru yang mempersempit pelayanan BPJS. Lah dengan kabar ini maka Menteri Kesehatan mempunyai peluang untuk menawarkan siapa yang mau ikut asuransi swasta. Oke, sekarang saya pas ya. Apa sih namanya BPJS? BPJS itu Badan Pelayanan apa ya? Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial. Kesehatan. Sosial maksudnya kesehatan ya. BPJS. Nah, ini di dalam undang-undang SJSN itu dinyatakan pemerintah melaksanakan jaminan kesehatan sosial dengan cara asuransi. Nah, ini sudah salah. Itu di dalam undang-undang SJSN tahun 2004. Ya, dalam undang-undang jaminan nomor sosial. 40 tahun 2004. Ini salah. Kalau kita menganut preambul Undang-Undang Dasar 45 dan atau Undang-Undang Dasar 45 yang asli, nggak boleh
pemerintah itu bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan rakyatnya. Sebentar Bu, berarti maksud Ibu seharusnya itu tidak Ya namanya dengan jaminannya, jaminan itu apa? tidak dengan sistem asuransi berarti. Iya, Gitu kan. jaminan itu nggak sama dengan asuransi, nggak sama. Kalau asuransi bayar kan, Ya. ada bayar premi ya gitu. Dulu saya pernah judicial review sampai ke Mahkamah Konstitusi, Ya. tapi kalah dengan penguasanya waktu itu Pak Jokowi. Tapi kalau berarti konsep Ibu seharusnya negara bertanggung jawab atas kesehatan Pelayanan kesehatan dan itu tanpa asuransi maksudnya. tanpa asuransi. Terus duitnya dari mana Bu? Itu kok ngenyek banget toh. Kita tuh kaya raya sebetulnya. Oh. Yang membuat kita miskin itu kan pengelolanya. Coba hitung aja emas kita berapa, minyak kita berapa, tambang kita seperti apa batu bara. Tapi semua ini yang milik siapa? Kan ini milik rakyat sebetulnya. Kalau benar yang mengelola untuk bayarin kesehatan secara gratis, gampil. Saya sudah melaksanakan. Ketika saya menjadi Menteri Kesehatan, 86 juta rakyat saya berikan pelayanan kesehatan gratis. Mau operasi jantung kayak, mau cuci darah seumur hidup, mau sakit kanker kayak, mau sakit gila pun saya dapat. Itu waktu itu programnya apa? Tanpa bayar. Namanya Jamkesmas, Jamkesda. Tapi Itu berarti ditanggung itu sepenuhnya oleh betul-betul APBN. sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya. Nah, tetapi kan kita Undang-Undang Dasar 45 yang aslinya kan diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002 di amandemen 4 kali itu. Yang tadinya pemerintah itu harus melayani rakyatnya menjadi Sistem melayani asuransi. bukan rakyat, malah melayani Dengan oligarki sistem asuransi. misalkan. Ya. Nah itu dari Undang-Undang 2002. Pas Ibu zaman Jamkesmas itu berarti dana kesehatan dari Dari sepenuhnya- APBN. APBN sebelumnya. Satu orang 5.000. 5.000 rupiah. Tapi saya bisa mengoperasi jantung berapa ratus orang. Anaknya supir becak lah, anaknya ini bisa operasi jantung gratis. Dan tidak ada pungutan seperti Nggak asuransi ada, BPJS nggak itu ada. enggak. Dananya tadinya pengelolaannya saya dibantu dengan oleh Askes. Ya. Askes Ya, Pegawai Negeri itu ya. jadi Askeskin. Kemudian akhirnya saya titipkan ke kas negara duitnya. Jadi nggak bisa diutik-utik. Saya pengelolanya nggak dibayar, saya dibayar pegawai negeri aja. Dan itu kita hanya bikin sistemnya. Bisa tuh. Bisa ya Bu. Sekarang satu orang 48.000 per bulan. Saya hitung-hitung kira-kira 200 triliun. Yang dana yang dikelola BPJS sekarang 200 triliun. 200 triliun ya. Nah yang dikorupsi aja 300 triliun banyak. Sono yang timah 300 triliun, yang sono 400 triliun, yang sono ya. Kok bilang rakyat selalu baik hati. Uangnya dari mana? Loh, yang namanya pemerintah. Apa sih yang disebut pemerintah? Pemerintah adalah pemenang pemilu. Di mana dia mendapat mandat dari rakyat, dipilih oleh rakyat untuk mengelola negara ini untuk rakyatnya, bukan untuk siapa-siapa. Nah ini yang salah. Masa rakyat dimintain duit? Tapi kan sistem asuransi itu kayak sudah menjadi semacam apa Bu ya, standar umum di berbagai negara gitu loh kayak itu. Ya ngapain kita mesti ikut-ikutan? Ya. Karena kalau tidak ikut-ikutan negara yang maju kita kayaknya terbelakang, salah. Nah itu. Ya, tapi memang lebih enak kalau gratis ya, lebih enak gratis daripada dipungut premi asuransi ini. Nah, gratis kemudian diatur dengan sebaik-baiknya. Loh, pajak kita tuh dipajakinya tuh dari melek dipajakin loh. You mau apa? You harus minum air putih, pajakin. Masyo airnya itu apakah itu air aqua, apakah itu air ledeng, semua dengan pajak. Melek sedikit lagi mandi, pajakin.
Ini pajak. Sarapan dipajekin. Oh, ini PPN ini Bu, pajak. Udah dipajek apa saja masuk, sampai mau tidur lagi itu masih dipajekin listriknya lah. Listriknya yang bayar. Nah itu kita rakyat kita tuh baik banget, dan pemerintah itu tidak sadar bahwa pemerintah itu adalah diberi wewenang oleh rakyat untuk mengelola kekayaan alam negara ini demi kesejahteraan rakyatnya. Nah ini saya baru mendengar itu dari Pak Prabowo, ini yang rotok bener gitu. Yang dulu-dulu mana ada untuk rakyat sekarang Pak Prabowo selalu untuk rakyat. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat, mudah-mudahan terus bisa memimpin negara ini menuju seperti apa yang dia inginkan. Dia betul-betul ingin rakyatnya sejahtera dari kekayaan alam kita. Nah Bu, kalau misalkan katakanlah dengan sistem BPJS ini kurang ideal lah Bu ya, tapi kan sudah menjadi undang-undang Bu, mau di switch lagi ke undang-undang itu kan yang bikin manusia. Kalau kembali ke undang-undang dasar yang lama gitu kan, bahwa seharusnya pelayanan kesehatan itu kalau gratis. Kalau kita kembali ke UUD 45, hilang semua itu. Yang model asuransi itu. Nah sekarang BPJS itu uang ambil dari rakyat untuk gaji yang ngurus di BPJS itu gajinya berapa Pak? 400 juta Pak, direktur utamanya. Belum lagi direksinya kira-kira ya 350 juta sebulan, bukan setahun. Rakyatnya nek sakit gudikin aja antrinya nama kakak. Gitulah. Itulah ada satu yang tidak imbang. Jadi sebetulnya kalau Pak Menkes itu ngomong bahwa beli asuransi swasta itu adalah konsekuensi logis dari carut marut undang-undang dalam melayani kesehatannya rakyatnya. Yang sekarang juga belum tersentuh oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ngurusin masalah yang gede-gede dulu, dianggaplah kesehatan itu sudah oke lah, masa. Tapi kalau Ibu sendiri tetap berusaha supaya jangan sistem asuransi Bu, tetap yang apa istilahnya ya, tanggung jawab. Kalau asuransi yang Pancasilais misalkan. Adalah misalkan, kalau memang rakyat harus, yang penting jangan berdagang dengan rakyat. Jangan mengambil uang rakyat 48 satu orang per bulan. Terus dihitung gini, akan cuma segini, maka yang saya jamin cuma itu berdagang sama rakyat. Ya, hitung-hitungan kayak profit betul itu Pak. Kalau Anda mengakui itu asuransi, udah pasti bahwa asuransi itu mencari untung. Tidak untuk melayani. Mana ada asuransi melayani. Kalau you ikut asuransi, pas bayarnya aja dirayu-rayu. Begitu pas mau ngeklaim, diangel-angel. Asuransi manapun juga tuh. Kecuali asuransi mobil ya. Kalau asuransi mobil itu gampang untuk ngeklaim. Nah itu asuransi itu kapitalistik. Tidak cocok dengan Pancasila. Itu walaupun itu sudah mendunia ya, memang kapitalisme itu kan sudah menggurita di seluruh dunia. Itu loh Pak. Terus kalau BPJS karena selama ini kan masalah-masalah lainnya dianggap pendanaannya kurang, maksudnya karena berapa kali sampai katakanlah defisit sampai gitu. Nah saya ini ngomongnya itu prinsipnya, konsepnya. Kalau itu kan cuma kriwil-kriwilnya. Mau ngomong defisit, mau ngomong ini, itu kan tata kelolanya. Tata kelola di dalam dunia kapitalis. Pasti untuk kepentingannya rakyat, kepentingannya yang sudah bayar, itu nomor 7 gitu loh. Nomor 1 keuntungan mereka dulu. Maka tata kelolanya aneh-aneh gitu. Nah itu aja. Kalau pengen membetulkan BPJS, menurut saya ya kita mesti tinjau kembali undang-undangnya. Undang-undangnya Bu ya. Sesuaikan. Dan niatnya BPJS itu apa? Untuk melayani rakyat atau untuk mencari untung? Nah gitu. Udah beda lagi. Kalau mau mencari untung, bikin sana asuransi swasta. Kalau mau untuk melayani rakyat, bikinlah jaminan kesehatan nasional
Jamkesmas itu, jaminan kesehatan Itu dulu nasional. tahun berapa Ibu menjalankan program? 2004 sampai 2009. 2004, 4 tahun lah saya bisa. Itu sampai di berapa? 86 juta orang. Itu modelnya harus mendaftar dulu untuk mendapatkan kartu Jamkesmas. Ya, karena APBN-nya baru bisa memberikan kepada saya 86 juta. Maka kan harus saya pilih yang miskin dan near poor atau agak miskin. Angka miskinin pun berantem. Kalau menurut saya itu 72 juta waktu itu. Menteri Keuangan bilang cuma 36 juta. Celaka tuh. Dan ini berantem. Tapi itu kemudian Pak SBY bijak. Oke deh Bu, sisanya namanya near poor. Oke. Mendekati miskin lah, near poor. Mendekati miskin. Dan kemudian mereka saya berikan kartu. Saya percayakan pada Pak Lurah. Tapi apa yang terjadi di tempatnya Pak Lurah? Pak Lurah itu memberikan kartu itu untuk kerabatnya, ponakannya lah, sepupunya lah, mantunya lah. Nah itu yang miskin betulan nggak dapat kartu. Andaikan Jamkesmas itu adalah total universal coverage, semua satu negara itu diberi cuma 200 triliun cukup. Lainnya nggak usah pakai kartu, pakai KTP aja. Kalau yang sakit datanglah ke puskesmas, datanglah ini. Udah beres, 200 triliun cukup kok, kata Pak Direktur Utama. Nggak usah pakai kartu, asal pakai situasi kelas 3 misalkan. Biar yang pengen VIP pakai asuransi swasta. Tapi jangan disuruh asuransi swasta biar akal-akalnya mereka sendiri. Gitu. Mestinya 200 triliun itu kecil. Yes, untuk makan siang gratis berapa? Total mungkin sekitar sudah 170 triliun kali Bu ya dianggarkan. Ini untuk kesehatan satu keluarga, setiap keluarga di Indonesia cuma 200 triliun. Per tahun Bu ya? Per tahun, nah hitungan per tahun. Ya itu masih di bawah jangkauan APBN kan kalau segitu. Jauh, masih. Tuh diprotrolin tuh banyak yang proyek-proyek yang nggak jelas protrolin. Jangan banyak-banyak. Nah, gitu. Kalau saya lebih 200 triliun. Semua berobat gratis. Wah. Berobat gratis. Ke puskesmas gratis, ke ini gratis. Dokternya dibayar loh. Oh, dokternya tetap dibayar Bu? Tetap dibayar dengan 200 triliun itu, dokternya dibayar. Susternya dibayar, puskesmasnya dibayar. Tapi tidak usah pakai kartu, pakai KTP aja. Bu, kalau dibandingkan dengan di luar negeri, kira-kira sistem kita katakanlah tidak bisa dibandingkan apple to apple. Agak lebih baik atau agak lebih Dulu di bawah? yang paling baik adalah Inggris dan Kanada. Tapi Inggris dan Kanada pun juga ditekan harus ngikut kayak BPJS itu. Maunya ditekan supaya agak kapitalis gitu Bu. Seperti itu. Tadinya Inggris sama Kanada enggak kayak Jamkesmas. Kayak Jamkesmas ya, NHS itu Bu ya. Nah, terus kita mereka kalau Jamkesmas mereka saya tanya waktu itu, bagaimana you bisa menghitung seperti asuransi juga, tetapi tidak diminta uangnya kan? Nah kan mereka udah bayar pajak. Karena pajaknya jelas. Pajaknya itu berapa, jelas besarnya, diambil untuk kesehatan, diambil untuk jalan, diambil untuk keamanan gitu loh. Nah itu, nah kita kan nggak jelas pajaknya. Mudah-mudahan Pak Prabowo akan bisa membetulkan negara kita yang sudah carut-marut nggak karu-karuan. Kalau gitu Ibu ada revisi undang-undang jaminan kesehatan itu juga menurut Bu harus direvisi juga Bu undang-undangnya itu. Yang mana? Yang undang-undang yang mendasari. Itu bukan undang kesehatan. Undang-undang Omnibus Law itu bukan revisi. Undang-undang Omnibus Law itu mestinya dicabut.
Omnibus Law Lain lagi Kesehatan. undang-undang juga nggak mendalamin. Undang-undang BPJS ada undang-undang BPJS, undang kesehatan ada undang-undang kesehatan. Kalau dulu saya zaman Kesmas itu ada undang-undang kesehatan, tapi undang kesehatan sudah dicabut oleh Omnibus Law. Sudah tidak berlaku undang-undangnya. Berobat itu kan yang penting obatnya, suntikannya, bukan kamarnya. Yeah. Lah yang diatur kamarnya itu Pak Jokowi itu, Pak Jokowi banget. Karena pada waktu itu kita sedang tempatnya BPJS ya, aku meninjau ke BPJS, ketemu direktur utamanya, kebetulan direktur utamanya itu sama aku kayak kakak adik. Kreski apa toh? Wah ya itu mbak, aku tuh gak ngerti loh. Ngerti kok Kris. Lah tuh konsepnya piye? Ora ngerti. Itu ngomongnya Pak Jokowi ya. Kalau mungkin bagaimana kalau Ibu memandang Menurut saya sektor kurang. kesehatan saat ini lah? Menurut saya emergensinya nggak ada. Kasihan Pak Prabowo, emergensinya nggak ada. Nanti kalau Pak Prabowo kembali ke UUD 45 itu otomatis akan terbetulkan. Yang sangat emergensi itu satu, keluar dari pandemic agreement, keluar dari IHR amandemen, cabut mandatory vaksin, ini emergensi. Mungkin ya saya juga pernah, Ibu pernah menjelaskan itu kalau nggak salah ya, bahwa agreement ini harus apa sih Bu? Apa masih tahu? Ya masih belajar dulu biar punya pertanyaan yang bagus. Bahayanya apa bahayanya? Bahayanya kalian kena semua. Masyarakat habis. Tetapi kita ditolong Tuhan. Datangnya Trump. Trump itu nendang semuanya. Jadi yang namanya pandemic agreement itu penguasaan negara oleh non-state actor yang menggunakan WHO. WHO disuruh neken kita. Mereka membuat agreement ini sama IHR amandemen. Tadinya treaty dulu. Nanti apa? Tadinya treaty sebelum agreement. Nggak penting, itu namanya agreement sekarang. Dua-duanya ini kalau ada penyakit bukan pandemik, epidemik aja di Subang, maka kalau WHO ngomong tutup Indonesia, tutup. Seluruh orang Indonesia divaksin, harus divaksin. Kalau enggak melanggar dihukum internasional. Janto. Lah saya enggak punya uang untuk beli vaksin untuk 280 juta rakyat utang. Mereka hanya ingin membuat utang dan meningkatkan pajak. Sampai rakyatnya miskin sak miskin Cina nanti diambil oleh dia. Mereka akan merampas kekayaan alam kita dengan agreement itu. Namanya treaty sebetulnya. Treaty itu namanya legal binding. Legally binding. Itu kita perjanjian di WHO Bu ya? Perjanjian di WHO, tapi kita sudah membuat perjanjian itu di undang-undang kita yang namanya Omnibus Law. Sudah Jadi kita ratifikasi ya? Kalau you tidak mau disuntik, you tak denda 500 juta atau tak pidana 10 tahun. Sudah kita adopsi ke dalam sistem undang-undang kita ya? Sudah. Maka kita harus lawan itu. Saya ngelawannya udah mungkin setahun ya. Sudah setahun. Ya. Tapi untung si Trump menang. Trump no pandemic banding no IHR. Tapi jangan-jangan no-nya cuma dia gitu. Ini rapatnya tanggal 3 Februari ini sampai tanggal 10 Februari. Menentukannya nanti 19 Juli. 19 Juli kalau kita tidak keluar, kita tetap keoptasi dengan undang-undang internasional. Goblok banget menteri ini. Goblok. Tapi gak goblok. Dapat duit triliun. Dikasih 100 triliun. Semuanya beliin alat-alat untuk semua rumah sakit di Jawa. Lah satu alat itu dari 40 miliar deh Pak. Dunia dapat 2,5% sampai dapat berapa? Peng 500 titik. Coba.
1 triliun, sekarang Bapak dapat 2,5%, dapat berapa? Itu yang ngasih Bill Gates. Emangnya dikasih utang. Coba. Cuman saya memang tidak, karena saya tidak punya partai, saya tidak punya bisnis. Banyak sekali. Makanya kalau saya sering viral, saya Pak Prabowo, sudah waktu yang kita keluar dari ini itu viral. Saya kalau udah mepet saya mesti Pak Prabowo gitu. Dan itu sampai Pak Prabowo. Sekarang menterinya sedang begini. Karena dia kacungnya Bill Gates dengan Elon Musk itu musuhan. Sekarang Elon Musk itu sekarang Trump. Lagi di atas daun ya, naik daun sih Elon Musk. Karena dia koalisinya Trump kan ya. Iya. Bukan lagi Trump itu udah deh pokoknya Elon Musk mah nanti presidennya Elon Musk kok. Cuma bilang presidennya Elon Musk. Padahal Elon Musk ini kalau sama Bill Gates ludah-ludahan. Pokoknya wah tarung banget. Dua-duanya sama. Dua-duanya ada samanya. Satu Bill Gates nanti pada tahun 2035 bumi ini penuh dengan manusia. Maka kita harus membuat jangan 9 miliar. Pada tahun 2035 manusia itu 9 miliar. Dan itu kita akan rebutan oksigen katanya. Dia nggak punya Tuhan. Terus gimana? Maka kita harus membunuh 350.000 per day. Mulai 3 tahun yang lalu. 350.000 harus dibunuh. Supaya tidak menjadi 9 miliar. Kecuali aneh sih Elon. Lah kok kamu itu kok malah bunuhin orang. Mbok yobene 9 miliar. Nanti tak bikinin bumi baru di Mars gitu. Toh diketawain, kamu mimpi di siang bolong. Berantem. Elon Musk sekarang ngomongnya apa? Beranaklah yang banyak. American, beranaklah yang banyak. Jadi kontradiktif. Nah, kalau orang bisa memandang dunia seperti itu, kelihatan Indonesia itu kemana, ini kemana, menteriku kayak apa, ngerti. Tapi kalau cuma di Indonesia aja menduduk itu angel. Nah, sekarang ada suatu angin sejuk yang dihembuskan oleh Trump, itu yang saya gunakan untuk supaya kita bisa keluar dari. Iya, keluar dari WHO itu ya Bu ya. Bukan keluar dari WHO. Dari agreement. Keluar dari agreement. Di zamannya Pak Jokowi atau Pak agreementnya itu? Agreement. Zaman kemarin yang ada di Bali itu lo KTT opo kuwi. G20. Terus menteri kita itu menjadi co-sponsor. Jadi bukan sebagai negara biasa co-sponsor, agreement itu kan geblek kok. Geblek banget. Ya Allah. Karena dia bukan dokter, dia nggak ngerti. Sopo sing milih dhekne dudu Pak Mulyono. Kalau Bill Gates masih eksis pasti akan ada. Bill Gates sendiri ngomong bahwa akan ada pandemi baru. Tapi setelah diprotolin sama Trump begini, apakah dia kan kalau pandemik dia sudah punya program gini untuk dapat uang segini gitu. Udah bisa membunuh sekian, bisa dapat uang sekian gitu. Lah ini sekarang diobrak-abrik sama Trump. Sama Menteri Kesehatannya yang bernama Robert F. Kennedy Jr. Yang wakilnya menteri namanya Mahir Bill. Wah itu wes ngobrak-abriknya sak pol-pole. Nah, mudah-mudahan diobrak-abrik jadi nggak jadi. Kalau masih jadi, maka agreement itu sangat berbahaya. Yeah. Karena mengharuskan kita hutang. Nek mati yo matilah, wis takdir mati ya toh. Tapi mengharuskan kita utang banyak. Dan kemudian darah kita diambil. Nah, susah untuk saya omongkan. Mesti harus baca sendiri. Ya, tadi barusan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Siti dan tentang BPJS dan banyak sekali informasi menarik dan cukup mencengangkan ya. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri dan insya Allah sangat menarik lah.